Yo, halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya di channel YouTube saya. Dan oke, jadi di video kali ini saya bakal membahas mengenai mappingan untuk gold atau emas ya. Dan oke, saya disclaimer dulu teman-teman, bahwasanya saya bukan financial advice dan ini hanyalah analisa mapping dan prediksi saya pribadi. Oke, kita langsung aja lanjut ke analisa dan mappingnya teman-teman. Dan oke, jadi untuk di emas ini saya melihat ada, kalau dari gambar secara keseluruhan ya, di sini ada yang namanya trendline support. Teman-temannya dari sini sih kalau saya lihat. Nah, ini ada trendline support, lalu ditambah juga dengan ada yang namanya zona support and resistance. Nah, di mana tuh bang zona supportnya? Nah, zona supportnya di sebelah sini teman-teman. Nah, kita bisa tinggal tarik garis saja nih di sebelah sini nih. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini terdapat yang namanya zona support. Nah, kita bisa lihat bahwasanya untuk zona support and resistance itu teman-teman itu dilihat dari berdasarkan banyaknya pantulan seperti itu. Nah, di sini kita bisa cek ya. Nah, di sini ada zona support. Nah, memang besar karena memang time frame yang digunakan itu M15. Kecuali kalau di time frame M1. Nah, itu beda lagi. Nanti contoh. Ada zona support nih. Awalnya kan ini zona resisten. Nah, tapi dari sini sudah berhasil di break. Di break tambah terbang. Nah, maka dari itu, zona resistannya berubah menjadi support atau bisa disebut sebagai resistance become support zone seperti itu. Nah, tapi di sini saya tulisnya zona support aja supaya untuk memudahkan. Nah, di sini juga di time frame M15 ini teman-teman, untuk zona-zona lainnya seperti FVG, supply and demand itu juga banyak sekali. Nah, kita langsung aja cek. Nah, di sini teman-teman ada zona supply. Oke, seperti penjelasan pada video saya sebelumnya, bahwasanya kalau zona supply and demand itu terjadi ketika terdapat reaksi harga yang sangat signifikan. Nah, kalau ini adalah supply M15 sesuai time frame juga. Nah, kalau zona supply berarti terjadi reaksi penurunan harga yang sangat signifikan. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwasanya harga dari emas ini benar-benar langsung jatuh. Benar-benar langsung jatuh ini 1000 pip lebih. Nih, kalau kita lihat ya. Nah, berarti di sini ada zona supply di sini. Dan kita bisa melihat zona supply berusaha di break, berusaha ditembus seperti itu. Nah, tapi kita harus waspada lagi teman-teman. Nah, di atas ini ada yang namanya zona supply lagi. Nah, di mana tuh bang zona supply-nya bang? Nah, zona supply-nya ada di sebelah sini teman-teman. Wait, sebentar ya. Nah, untuk zona supply berikutnya ada di sebelah sini. Pas. Nah, ini masih sentuhan pertama nih. Nah, oke, kita sudah lihat. Lalu untuk di bawahnya ini, teman-teman ada yang namanya zona demand. Nah, demandnya di mana bang? Nah, demandnya tuh di sebelah sini. Nah, ini adalah zona demandnya. Ini adalah demand M15. Lalu untuk zona berikutnya ada FVG. Nah, di sini ada FVG, teman-teman ya. FVG M15. Nah, kita bisa cek di sini. Ternyata setelah news NFP kemarin, harga emas jatuh lagi nih, masuk FVG dan terbang lagi karena memang baru sentuhan pertama seperti itu. Dan oke, jadi untuk analisa dan mappingnya seperti ini teman-teman. Kalau saya lihat ya, saya sudah cukup juga. Lalu kalau di atasnya lagi nih memang banyak sih, banyak sekali zona. Oke, satu lagi ya. Nah, jadi di sebelah sini tuh ada zona lagi teman-teman ya. Nah, zonanya apa tuh bang? Nah, zonanya adalah zona FVG. Di mana tuh? Nah, di sebelah sini teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya zona FVG M15. FVG M15. Nah, dan oke teman-teman, untuk prediksi saya untuk harga emas ini untuk besok ya, hari Senin tanggal 9 Maret tahun 2026, harga emas nanti ketika opening market itu nanti dia akan terbang dulu nih. Nah, ini kok bisa terbang bang? Nah, saya melihat di sini bahwasanya harga emas sudah sentuh supply sebanyak 3 kali. Ini satu ya, ini satu. Lalu di sini kedua. Lalu ini sudah mulai berusaha ini untuk ditembus seperti itu. Nah, oke, kita langsung aja buat gambaran apa ya teman-teman. Nah, jadi untuk prediksi saya untuk harga emas ini untuk besok ya, hari Senin tanggal 9 Maret tahun 2026, harga emas nanti ini akan terbang dulu. Nah, terbangnya ini akan mengejar zona supply di atasnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ditembus berarti lanjut mengejar zona berikutnya.
yaitu zona EVG M15 yang di atas ini, teman-teman. Seperti itu. Nah, semisal kalau sudah terbang tapi masih respect dengan zona supply, berarti nanti arahnya seperti ini. Nah, terbang dulu, masuk zona supply ya, masuk zona supply. Nah, dia akan turun lagi seperti itu. Nah, untuk di bawahnya nih masih ada banyak zona sih. Kalau saya lihat di sini ada zona EVG. Kalau zona demand itu nggak ada demand di sini. Tapi yang paling banyak adalah EVG. Nah, di mana tuh Bang zona EVG-nya Bang? Di sini. Nah, ini ada zona EVG nih, kecil. Kecil memang di sini kalau kita lihat ya. Ada zona EVG. Tapi yang pasti ya, ini adalah EVG M15. Seperti itu karena time frame yang saya gunakan itu time frame M15 seperti itu ya. Oke. Biasanya ini juga ada sih. Karena memang closing body candle-nya itu masih di dalam zona, bukan di luar zona, kecuali ya kalau closing body candle-nya di bawah sini, tas. Nah, berarti zona EVG ini sudah tidak valid. Tapi karena ini closing candle-nya malah tambah terbang dan meninggalkan sumbu, nah ini kita bisa lihat ya, maka zona EVG masih valid seperti itu. Dan oke, jadi untuk analisa mapping dan prediksinya seperti ini teman-teman. Dan ya, jadi bagi teman-teman semua yang ingin mengetahui lebih detail mengenai mappingan ini seperti zona, kemudian stop loss dan take profitnya, nah teman-teman bisa langsung aja join di grup telegram saya. Untuk link grup telegramnya ada di deskripsi video ini. Dan oke, cukup sekian video mappingan untuk market emas dari saya. Jangan lupa untuk like, share, comment, serta subscribe ya. Dan oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video sampai akhir. See you in the next video. Bye bye teman-teman semuanya.